Hai, jumpa lagi di May Skincare Journey bersama saya Melvin Samido. Oke, hari ini kita bahas apa ya? Oke, hari ini karena banyak sekali yang tanya-tanya ke saya, sering tanya bilang, Vin, kalau mulai skincare itu kayak apa? Produk apa saja yang harus bisa saya pakai, yang bisa saya pakai, terus jenis kulit saya kayak gini, terus pakainya gimana caranya, ini dipakai di step apa, ini dipakai. Jadi kali ini aku mau bahas tentang dasar skincare. Dasar skincare itu jadi kayak pondasi untuk kulit kita. Pondasinya itu kayak kita maintain dulu kulit kita, jaga dulu dasarnya supaya kita pakai skincare yang selanjutnya kayak serum, essence dan sebagainya tuh kulit kita itu sudah lebih siap untuk menyerap kandungan-kandungan dari produk-produk yang kayak serum dan essence itu, sehingga manfaatnya bisa lebih kita dapat dibanding kalau kita tidak pakai basic skincare. Kadang-kala sebenarnya bukan karena produknya yang nggak cocok, yang nggak berefek, tapi karena kita salah penggunaannya atau salah step-stepnya. Jadi kali ini saya mau bahas tentang step-step apa saja dari basic skincare. Oke, kita langsung saja ya. Untuk dasarnya dia hanya terbagi jadi 4 step untuk pagi atau siang dan 3 step untuk malam. Apa saja itu? Oke, kita masuk ya. Yang pertama, saya mau bahas tentang cleanser. Jadi C kalau di pagi sama siang tadi saya bilang ada 4, yaitu dia C namanya cleansing, terus T itu toning atau toner, M itu moisturizing, P itu protection. Jadi itu cleanser itu pembersihan, terus toning itu pemberian toner atau mengembalikan pH wajah, pH kulit yang sudah keluar setelah melakukan cleansing. Terus moisturizing itu memberikan moisturizer kembali ke kulit wajah sehingga kulit wajah kita itu bisa lebih lembab, lebih supple supple ya, lebih enak gitu. Terus protection itu melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, radikal bebas dan sebagainya. Jadi memang protection ini hanya dipakai di pagi atau siang hari, sedangkan di malam hari kalian tidak perlu pakai protection. Jadi cuman pakai di 3 step saja, di cleanser, terus toning dan moisturizer. Terus kalian bobo. Oke, produk yang pertama saya cleanser. Pembahasan yang pertama saya mau bahas yaitu cleanser. Cleanser itu ada 2, jadi double cleansing namanya. Jadi biasanya first cleansing dengan double cleansing. Ini yang paling sering ya orang pakai. Sebenarnya ada 3 juga biasanya orang mengenalnya dengan pre cleansing. Biasanya orang menggunakan micellar water atau makeup remover seperti lip dan eyes makeover remover gitu, kayak gitu ya. Tapi di step saya kali ini, di video saya kali ini tuh cuma membahas tentang double cleansing. Double cleansing itu juga kalian harus pilih kalau kalian sesuai dengan jenis kulit kalian. Oke, saya bahas dulu yang pre-cleansing ya, udah terlanjur kebahas bahwa itu untuk yang biasanya pakai make up yang heavy atau dia ngerasa aduh saya kayaknya kurang bersih kalau pakai langsung cleansing, jadi harus pre-cleansing. Yang biasanya dianjurkan sih di pre-cleansing itu pasti si micellar water. Jadi saya mau bilang dulu, micellar water ini kalau sekarang sebenarnya tidak dianjurkan sebagai cleanser, jadi hanya dipakai di step cleanser, first cleanser atau double cleanser. Itu sangat-sangat ya, karena tidak menjamin kebersihannya kecuali satu produk yang memang saya udah dengar, tapi kapan-kapan kita bahas tentang cleanser, tentang micellar water. Tapi yang kali ini saya cuma mau bawa pengantarnya aja, bahwa yang pre-cleansing itu biasanya orang yang pakai makeup yang heavy atau memang dia ngerasa kulitnya kotor banget, jadi dia bakalan pakai micellar water dulu. Nah kalau saya
pribadi biasanya pakainya itu memang karena saya nggak merasa makeupnya heavy banget, karena saya nggak pakai CC cream, nggak pakai foundation, cuman memang tetap saya merasa kotor karena saya pakai lipstick. Dan ini biasanya saya bersihkan saja pakai cleanser saya yang saya rasa udah udah cukup lah untuk ngangkat sisa-sisa makeup saya yang sekarang, karena saya cuma pakai bedak tabur aja sih sehari-hari. Oke, cleanser yang biasanya saya mau rekomendasikan itu, cleanser yang bakalan saya bahas dulu ya. Cleanser yang first cleanser ini, kenapa pakai first cleanser dan double cleansing itu, yang pertama karena untuk ngangkat itu tadi make up, abu, terus sunscreen, terus kotoran-kotoran yang melekat, polusi yang melekat di wajah kita, jadi diangkat pakai first cleansing. Nah terus kemudian setelah diangkat dibersihkan, kita pakai double cleansing karena biasanya tetap masih ada sisa-sisa kotoran yang di wajah. Jadi kalau kalian pakai kapas gitu masih kelihatan wah hitam, nah itu wah keluar wah coklat, wah hitam, atau wah apa warnanya itu, wah ternyata masih kotor gitu. Emang benar, memang masih kotor. Jadi first cleanser itu tetap harus dipakai, nggak stop sampai di situ, jadi harus pakai double cleanser. Double cleanser itu nah biasanya bakalan ngangkat sisa-sisa cleanser yang tadi, yang first cleanser itu. Jadi kayak baik nggak bisa kayak ini apa sih, milknya atau apa gitu bisa ngangkat gitu. Jadi di double cleansing itu bakalan bersihin semuanya, jadi sambil air luruh. Jadi makanya dia membutuhkan 2 kali pencucian. Oke, untuk di first cleansing biasanya kalian bisa pakai milk cleanser, terus toner cleanser atau milk cleanser, terus oil cleansing, terus cleansing balm, terus gel cleansing boleh, atau banyak sih sebenarnya cleansing, cuman saya jebutin yang paling sering saja ya. Terus di double cleansing biasanya bisa pakai facial foam, tapi kalau untuk kalian yang kulitnya kering, saya tidak menganjurkan untuk pakai facial foam ya. Jadi pakainya itu bisa krim cleansing itu ada yang bentuknya krim gitu, jadi kalian boleh pilih, atau beberapa yang gel itu yang dia emang nggak bikin kering, nggak bikin kayak ketarik. Atau kalau mau pakai foam, cari yang memang benar-benar nggak ada SLS nya. Jadi kalau kalian, nanti kita bahas di video yang lain tentang SLS, yang jelas dia nggak boleh pakai S karena itu biasa bikin ketarik. Nah untuk saya yang mukanya oily, jadi tipe kulit saya itu oily, normal ke oily, jadi terutama di T-zone sini tuh sering berminyak. Tapi ini nggak minyak ya, ini pakai cahayanya. Oke. Itu saya biasanya pakai facial foam. Oke, saya bawa kasih contoh ya buat produk apa saja untuk body cleansing saya. Tapi ini bukan jadi patokan, kalian bisa cari, ini hanya untuk sebagai contoh saja. Biasanya saya paling sering, kebalik ya. Ayo, siapa yang doyan pakai Viva cleanser ini? Nah, milk cleanser sama face tonic. Jadi ini sebenarnya buat orang ini bisa jadi toner ya sebenarnya. Cuman buat saya ini tidak bisa jadi toner karena saya udah pernah pakai dia jadi toner dan toner dasar, dan saya jadi beruntusan di sini tuh, saya timbul jerawat. Ini masih ada sedikit, jadi memang belum lama ini saya cobain dia jadi toner, dan ini masih ada satu. Lalu kemarin tuh banyak banget di sini, terus di pipi sini, dan itu bernanah-nanah kecil-kecil sih, nggak sakit sih nggak, cuman bernanah, dan di sini tuh banyak banget. Nah di saya ini saya jadikan pre-cleansing, jadi kayak jadi gantinya micellar water, karena saya nggak terlalu, saya bilang saya nggak terlalu heavy kalau makeup, biasa aja. Jadi paling untuk remover alis sama lipstick aja sih yang bakalan saya pakai. Nah, ini biasanya saya taruh di kapas, terus saya bersihin dulu kapasnya, saya bersihin untuk terutama ngangkat ini, tapi nggak terlalu saya gesek ya di wajah, cuman saya sapu-sapu aja kan. Kemudian setelah itu saya baru pakai cleanser, milk cleanser. Ini kalian bisa keterangan nggak sih ini oke. Milk cleanser ini pasti udah sering banget ya. Untuk variannya sebenarnya untuk Viva sendiri mereka sudah punya beberapa varian yang membagi ini menjadi kayak khusus kulit berminyak, kering, jerawat dan sebagainya. Tapi untuk saya ini saya nggak tahu ya, tapi ini nggak pengaruh sih sama variannya, cuman warnanya doang, tapi nggak terlalu perhatikan juga sih
sebenarnya. Jadi saya pakai saja dia sebagai cleanser. Jadi memang habis saya pakai ini dulu, dibasahin kapasnya, baru saya langsung pakai ini. Kemudian saya bersihin cleansernya pakai air. Setelah itu saya masuk di double cleansing. Double cleansing saya biasanya pakai foam, paling sering saya pakai foam, facial foam kayak gini. Ini ada dua varian sih sebenarnya, ini yang face wash sama ada yang make up remover plus face wash. Bedanya ada sedikit, tapi nanti kapan-kapan saya bahas di video yang lain. Dan ini memang jadi salah satu favorit saya, facial foam. Foam saya punya banyak, cuman kan ini cuma jadi contoh, jadi saya cuma ngambil satu saja. Terus yang selanjutnya, sorry ya, sebenarnya ini bukan kemasannya. Ini kemasannya micellar water ya. Jadi sebenarnya saya dulu ya, saya masih sering. Ini kemasan ini itu Cetaphil, jadi bentuknya gel kayak gini. Lihat misalnya, aku mau liatin nggak ya? Boleh. Jadi dia itu gel, bentuknya gel kayak gini. Ini. Gitu. Jadi dia gel yang kalau aku pakein itu langsung di ini aja sih, di ini. Kelebihannya si Cetaphil, ini aku juga nggak pakai yang ini ya, yang apa, yang buat khusus kulit berminyak, enggak, yang biasa aja. Aduh, saya nggak mau bawa kemasannya, lupa. Nanti aja ya, saya bakalan taruh di video di sini itu kemasannya kayak apa. Ini apa namanya, dia bentuknya gel dan enak banget, dan ini sebenarnya bisa dijadikan first cleansing dan double cleansing. Jadi buat saya ini bisa jadi first cleansing dan double cleansing. Why? Kenapa? Karena ini enak banget, lembut, dan ini saya cukup merekomendasikan ini buat kulit yang kering. Yang kering itu biasanya ketarik dan mengelupas atau apa gitu. Ini enak banget. Ini tidak menimbulkan rasa kayak ketarik, kering dan sebagainya, itu enggak sama sekali. Meskipun saya pakai retinol, biasanya kan retinol itu bikin kulit kering ya. Salah satu efek sampingnya bikin kulit kering, yang biasanya saya pakai malamnya ke retinol, saya cuci mukanya pakai ini, tetap pakai yang Cetaphil ini, dan itu muka saya tetap halus, maksudnya tetap kenyal gitu. Jadi ya, tidak yang kering-kering banget. Dan ini no fragrance, tidak ada, no alkohol juga, tidak ada sabunnya. Dan ini emang ya, ini yang ada SLS-nya. Dan ini sangat direkomendasikan juga untuk kulit yang sensitif. Jadi kalian boleh, buat kalian yang kulit yang sensitif itu boleh banget. Jadi bukan cuma buat kulit kering ya, buat kulit sensitif juga nggak boleh sama sekali sih ya. Saya rekomendasiin foam, kecuali kalian bisa yakin foam itu cocok di kalian. Jadi memang harus benar trial and error. Terus di Cetaphil ini saya bahas dikit ya. Di Cetaphil ini dia bisa cuci kering sama cuci basah. Jadi cuci kering itu kayak kalian masih punya make up, atau kalau udah selesai make up remover masih kering-kering gitu mukanya, langsung ambil Cetaphilnya, terus gosok-gosok, dipijit-pijit, habis itu cuci, sudah. Atau kalian langsung jadi double cleansingnya, bisa langsung habis basah, di kondisi wajah basah terus dipakai. Jadi dia bisa cuci kering sama cuci basah. Sebenarnya katanya sih ini bisa juga untuk nggak perlu dibilas gitu langsungnya, cuman I don't know. Saya nggak tertarik, apalagi dia tik-tik. Sebenarnya saya nggak tik-tik sih ya, ini udah saya golesin di sini dan nggak tik-tik sama sekali, nggak bikin lengket sama sekali. Cuman nggak aja sih kalau harus nggak bilas cleanser gitu. Saya belum pernah mencoba dan memberanikan diri mencoba untuk tidak cleansing ini cleanser, maksudnya bersihkan cleanser, kecuali mungkin di bagian darurat, dan mungkin saya bakal tetap bersihin pakai tisu aja ya. Oke. Selanjutnya yaitu, jadi tadi udah dua ya, jadi udah cleanser, first cleansing dan double cleansing. Oke, yang selanjutnya itu T T itu toning atau toner. Ini saya punya, ini contoh aja ya. Sebenarnya saya punya banyak toner, cuman ini jadi contoh yang ada di sini aja. Ini tuh dari brand Nu Skin. Ini Navcia Moisture Mist. Jadi dia bisa kayak jadi face mist juga bisa, untuk rambut juga dia bisa. Ini banyak gunanya, banyak, cuma saya nggak bahas ini secara terperinci ya. Ini cuman buat saya ini melembabkan, dan meskipun saya udah lagi oily gitu, habis selesai lagi makeup, saya semprot aja, enak
jadi dia nggak bikin kulit kering cracky. Jadi emang ini saya suka banget, favorit ya. Saya udah cobain ini dari 2016 atau 17, saya lupa, yang jelas emang ini. Cuman di saya ini kalau udah lama nggak pakai terus baru dipakai lagi, dia punya efek purging, tapi saya nggak tahu ya, karena saya udah perhatikan udah 2 kali pemakaian itu. Yang 2017 saya purging, yang ini juga saya tetap purging, cuman saya nggak tahu, mungkin karena dia nggak ada sini, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini itu enak banget dan apa namanya, bikin lembab. Oke, saya suka ya. Terus yang selanjutnya ini Time Revolution The First Treatment Essence. Sebenarnya ini essence, cuman jatuhnya kayak toner itu. Jadi dia sebenarnya habis toner baru ini, cuman ini jadi toner saya aja. Kalau memang saya jadiin dia toner, kalau dia jadi essence biasanya setelah toner. Jadi ini saya anggap tetap jadi toner. Kalian boleh cari yang merek lain. Katanya sini dupe-nya SK2. Tapi nanti kita lihat aja lagi ya. Saya tetap pakainya itu jadi toner. Nah, ini brand kesukaan saya, Hada Labo. Ini aku kasih tunjuk yang ini dulu ya. Ini tuh tulisannya Ultimate Moisturizing Lotion. Jadi kalau brand ini dari brand Jepang, cuman emang ada di Indonesia. Ini tuh apa ya? Ini for dry normal skin, tapi buat di saya cocok, meskipun saya kulitnya berminyak, ini cocok. Kalau brand Jepang ya biasanya emang pakai nama. Jadi kalian jangan terkecoh sama namanya ya. Ini Ultimate Moisturizing Lotion. Jadi sebenarnya ini toner dari Hada Labo. Ini enak banget, dan ini yang untuk kulit berminyak. Saya baru cobain juga baru beberapa minggu. Ultimate Moisturizing Lotion juga namanya, yang warna hijau. Ini emang untuk khusus yang berminyak. Ya, for oily skin, tapi saya juga oke. Untuk perbedaannya saya belum terlalu bisa bedain. Ada sedikit hanya tekstur dan sebagainya, tapi nggak tahu untuk manfaatnya. Saya nggak terlalu ngerasain yang gimana, karena memang buat saya si Hada Labonya memang pengisi basic skincare saya. Apalagi kalau kulit saya lagi bermasalah, saya pasti balik ke basic skincare saya. Jadi stop beberapa skincare, kemudian balik ke basic skincare. Jadi emang itu gunanya basic skincare, itu dasar. Jadi kalau kita bermasalah, kita balik lagi ke situ, tapi tetap kita pakai. Oke, yang selanjutnya yaitu C. Sorry ya, M ya. Aduh, aku kok salah terus sih. M itu moisturizing. Ya, otak nggak sinkron banget ya. Jadi ini sebenarnya saya juga pas sama pakai moisturizer yang banyak moisturizer yang saya coba yang saya pakai, cuman karena di sini saya cuman kasih contoh saja ya. Ini merek Gizi, ini brand lokal, ini tuh enak banget. Ini brand lokal dan I like this is enak banget. Untuk yang kulit kering saya rekomendasi ya, soalnya ini untuk saya pakai di tempat tugas saya yang daerah dingin, itu enak banget. Jadi saya mau kasih tahu juga, saya punya tempat itu, jadi saya nomaden banget ya, biasanya punya aktivitas di tempat yang di perkotaan yang panas banget, debu, polusi, dan panas banget. Nah itu saya biasanya pakai produk yang oil control. Hampir semua itu oil control, karena emang kalau saya pakai yang untuk kulit kering jadi berminyak dan becek. Terus kalau di tempat tugas saya yang 2 ini, jadi saya 3 ya tempatnya, 2 ini tuh tempatnya dingin, beda banget cuacanya sama yang di tempat tinggal saya di kota. Dan ini tuh bikin kalau dipakai di tempat dingin itu enak banget, jadi membuat saya nggak menggeletek kulitnya, karena memang biasanya saya kalau di tempat kering di tempat dingin itu jadinya kulitnya menggeletek, meskipun padahal sebenarnya tipe kulit saya oily. Jadi semua itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalian mau pakai ini itu sesuai dengan jenis kulit kalian, tapi dengan kondisi sekitarnya juga. Ini yang selanjutnya, ini contohnya. Ini Wardah, ini baru saya pakai sekitar seminggu atau 2 minggu. Wardah White Secret ini baru ini udah ada coretannya. Ini apa ya, apa sih, day cream. Day cream. Jadi moisturizing itu bisa day cream,
Di sini nggak tulisannya day cream ya, jadi moisturizing. Jadi sebenarnya jatuhnya moisturizing, day cream itu jatuhnya moisturizing. Terus yang ini masih dengan brand kesukaan saya tadi, ada Labo. Ini yang series untuk whitening si kalau dia buat apa sih, moisturizer, dia tulisannya Ultimate White Milk, jadi tulisannya milk. Kalau yang toner itu dia lotion ya, jadi jangan salah ya pilihnya, kan ini brand Jepang, mereka punya nama-nama sendiri, I don't know, tapi ini milk untuk khusus untuk dia apa sih, moisturizer. Jadi ini jatuhnya memang kayak lotion gitu, agak thick gitu, jadi memang pakai ini biar lembab. Terus kalian juga sebenarnya bisa pakai sleeping mask. Sleeping mask itu sudah cukup melembabkan, tapi ini cuma dipakai di malam hari. Jadi ini jatuhnya tetap, ini ada produk Viva, saya juga pakai sleeping mask water drop sleeping mask. Jadi ini tuh cuma dipakai, jadi masker yang dipakai tidur dan nggak dibilas lagi gitu. Jadi ini saya suka pakai dia mengisi jadwal sleeping mask saya yang lain yang harus nggak ya, dia nggak bisa dipakai tiap hari, jadi dia ngisi yang ini bisa jadi moisturizer juga, cuman ini hanya dipakai di malam hari. Nah kalau day cream itu ya dipakai di siang hari, kalau dia night cream itu ya dipakai di malam hari. Saya mau kasih tahu juga bahwa kalau kalian bingung untuk pakai yang siang hari, malam hari, atau ngerasa produknya boros, kalian bisa beli saja moisturizer yang bisa dipakai siang dan malam hari kayak ini. Ini bisa dipakai di siang dan malam hari. Jadi dia nggak ada anjuran buat dipakai siang hari atau malam hari. Jadi sini saya pakai siang hari dan malam hari kalau lagi. Terus atau ini bisa dipakai di siang hari kayak day cream kayak gini, itu dipakai di siang hari. Dia juga bakalan menuliskan keterangan sih kalau dia dipakai malam siang hari atau, dan ini tuh memang cuma dipakai malam hari. Jadi kalian mau pakai yang siang hari dan malam hari, moisturizer yang terpisah siang hari dan malam hari, dan pakai yang sama aja, bisa dipakai pagi, bisa dipakai malam. Kalau toner nggak ada ya pembersihan pagi malam, saya nggak tahu kalau ada atau nggak, tapi sejauh ini saya nggak dapet. Pakainya ya pagi malam, dia kapan saja mau dipakai. Cuma moisturizer emang harus ada yang dipisahkan, karena biasanya kalau yang siang itu ada SPF-nya, sedangkan kalau yang malam kita nggak perlu butuh SPF sama sekali. Dan biasanya kalau kita yang pakai yang kandungan aktif, ada yang dia nggak bisa kena matahari gitu, makanya dia dipakainya di malam hari. Tapi kalau kayak ini dia dipakai di siang malam hari nggak apa-apa sama sekali. Oke. Yang selanjutnya itu terakhir ya, protection. Kelihatan Skin Aqua, aku kasih jauh kayak gini. Oke, Skin Aqua UV Moisturizer Milk SPF 50 PA+++. Jadi sebenarnya sunscreen itu ada yang SPF, nggak tahu ya kalau ada yang 15, ada sih kayaknya, mungkin ya, aku lupa. Biasanya sih itu adanya di day cream sama di ini. SPF yang saya tahu tuh SPF 25, kalau yang ini versinya ada yang 25, ada yang 30, sama ada yang 50. Untuk saya sih rekomendasinya tetap yang 50, SPF 50, karena buat saya itu cukup membantu banget untuk cahaya sinar matahari. Jadi kenapa harus pakai protection? Jadi kalau kalian keluar siang malam, kalau kalian keluar siang itu, jadi kalian percuma kalau pakai skincare yang banyak, yang sampai seabrek, sampai serum gitu, tapi kalau nggak dilindungi itu sama saja dengan bohong. Jadi memang penting sekali ya buat pakai sunscreen untuk hari-hari kalian keluar, apalagi kalau kalian yang suka hobi outdoor. Meskipun di dalam rumah sebenarnya saya tetap merekomendasikan kalian harus pakai sunscreen, karena dari jendela itu bakalan kena sinar matahari dan sebaiknya bias-bias sinar matahari, dan itu yang bikin kalian itu jadi flek hitam, terus kusam, terus ada plasma dan sebagainya. Itu salah satu yang memicu itu adalah tidak menggunakan sunscreen, jadi tidak menggunakan tabir surya atau sunblock lah yang biasa dikenal ya.
Terus itu bikin kulit kusam dan banyak hal lainnya yang biasanya berefek aneh. Jadi ini cukup membantu, ini sudah juga termasuk salah satu anti aging, jadi anti penuaan. Jadi memang kulit kita itu bisa dilindungi supaya nggak kelihatan tua, karena yang bikin kelihatan tua kulit kita itu ya salah satunya itu ya ini sinar matahari selain perawatan. Jadi rugi kan kalau kalian udah pakai yang skincare yang berjuta-juta ternyata nggak pakai sunscreen. Jadi mending emang pakai sunscreen. Terus ada yang bilang kak pakai sunscreen di day cream cukup atau di SPF di ini cukup, di foundation atau di CC cream dan sebagainya. Aku mau jelasin ya, penggunaan sunscreen yang baik dan benar itu berdasarkan rekomendasi dari dokter-dokter ahli itu adalah 2 ruas jari. Jadi 2 ruas jarinya tuh ditetesin sampai sini, terus ditarik juga sampai sini. Jadi 2 ruas jari ini yang kalian pakai semuka terus depan belakang. Jadi kalau saya pribadi kalau pakai skincare tuh pasti di semuka, terus di leher depan, leher belakang, sampai belakang, pasti di telinga dan belakang telinga itu pasti saya bakalan pakaikan sunscreen, karena biasanya kalau saya suka ikat kayak gini kan pasti kena sinar matahari. Dan sunscreen ini kalian tetap tidak dianjurkan untuk berlama-lama di sinar matahari ya. Jadi kalau memang harus terpapar oke, tapi nggak berlama-lama, kecuali memang kalau kalian memang harus berlama-lama, kalian harus sering reapply itu berarti pakai lagi sunscreennya itu sekitar 3 jam 3-4 jam, tapi biasanya paling sering 3 jam. Jadi kalau sudah 3 jam kalian aku harus pakai sunscreen lagi. Jadi memang ini harus dipakai gitu. Jadi ini cuma dipakai di pagi sama siang hari, jadi kalau malam nggak pakai. Jadi untuk yang aku ulang lagi ya, untuk yang pagi itu cuman cleanser, double cleanser. Oh ya, kalau malam untuk yang kulitnya sensitif, berminyak atau gimana atau setelah bangun pagi kalian mau cleanser, saya pribadi itu meskipun saya tipe oily, saya cuman first cleansing saja kalau di pagi hari ya. Kecuali kalau di malam hari saya tetap double cleansing, karena saya udah beraktivitas pakai make up dan segala macam, terus debu-debu dan itu memang saya double cleansing. Jadi saya mewajibkan kalian itu double cleansing di malam hari. Kalau pagi hari kalian nggak mau double cleansing juga nggak apa-apa, karena itu sisa-sisa dari skincare malam, terus mau dicuci, terus yang kalian debu-debu ya mungkin di ruangan atau di mana gitu pasti mau dibersihin. Cuman kalau kalian mau double cleansing juga nggak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi, saya nggak, terutama kalau saya lagi di tempat tugas saya yang dingin, saya tidak pakai double cleansing di pagi hari, hanya pakai first cleansing. Jadi hanya pakai Cetaphil itu atau wash foamnya, kemudian lanjut ke steam. Jadi pagi itu ada 4, cleansing, toner, moisturizer, protection, kemudian kalau malam cleansing, terus toner dan moisturizer. Oke, sekian video aku kali ini. Kalau kalian rasa video ini berguna, kemudian kalian rasa bermanfaat buat di share sama teman-teman kalian boleh share video ini bersama teman-teman